Imam Qusairi mengatakan dalam kitab Risalatul Qusairiyah, siapa-siapa yang mengetahui bahwa Allah lah yang memberikan rezeki pada dirinya, maka ringanlah bebannya, hilanglah kekhawatirannya, walaupun orang yang menjadi tanggungannya banyak. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, Rumah Sakit Yarsi dan Universitas Yarsi berkolaborasi mengirim relawan ke Aceh Timur pada tanggal 21 Desember yang lalu untuk memberikan bantuan obat-obatan dan merawat orang-orang sakit di sana. Ternyata masih banyak lagi mereka perlu bantuan, sehingga bagi para sahabat yang masih mempunyai kelebihan, segeralah berikan bala bantuan kepada mereka secara langsung. Terima kasih. Mari kita sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, subhanallah nih kadang-kadang nih Ustadz, pada saat kita baca surat yang panjang, lupa ayatnya di tengah-tengah. Kemudian juga kalau kadang-kadang bukan lupa ayatnya, artinya yang lupa Ustadz. Ini kan apakah diterima sama Allah? Kan jadi kurang afdol Ustadz. Masya Allah. Yang pertama, kalau kita lupa sholat, ya ingat-ingat aja lah. Kalau nggak ingat, bacaannya ganti surat pendek lainnya, biasanya gitu. Kalau lagi sholat sendirian mereka. Bahkan kalau lagi jadi imam gitu juga. Kalau kita lupa, yang di belakang kita juga nggak tahu kelanjutan bacaannya, ganti aja bacaan surat pendek lainnya. Itu biasa, lazim lah, kadang-kadang emang kita lupa begitu aja. Begitu juga dalam upaya kita mencari rezeki. Ya, ini. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa hidup kita ini diatur oleh Allah. Imam Qusairi tadi mengatakan, kalau kita mengetahui bahwa Allah lah yang memberikan rezeki itu pada kita, maka akan ringanlah beban diri kita. Hilanglah kesedihan dalam diri kita. Walaupun orang yang kita tanggung banyak jumlahnya. Ini. Allah yang maha mengatur rezeki. Rezeki udah ketakar, nggak bakal ketuker. Itu rumusnya kayak begitu. Sehingga tugas kita yang dimintakan oleh Allah adalah pertama, ikhtiar yang sungguh-sungguh. Allah telah memberikan kemampuan bagi kita untuk ikhtiar. Oleh karena itu, gunakan kemampuan yang telah diberikan Allah kepada kita itu untuk ikhtiar sungguh-sungguh dalam mencari rezekinya Allah. Ini paling penting. Dan ketika kita ikhtiar tersebut, niat pasang yang benar. Nah ini. Niat kita bukan untuk jadi orang kaya raya, bukan. Karena definisi kaya raya menurut Rasulullah SAW adalah orang yang merasa cukup di dalam dirinya. Sehingga kalau kita punya niat untuk jadi orang kaya raya, boleh juga, asal definisi kaya rayanya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang kaya raya bukanlah orang yang banyak hartanya. Tapi orang yang kaya raya adalah orang yang memiliki rasa cukup di dalam dirinya. Ini. Niat kita lempengin dulu. Kita ikhtiar, kita capek segala macam. Bukan untuk dapat duit yang banyak. Bukan. Tapi untuk pertama menggugurkan dosa-dosa kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ini udah sering kali kita ucapkan, kita kutip, ada dosa yang bisa gugur karena sholat kita, ada dosa yang bisa gugur karena sedekah kita, ada dosa yang gugur karena haji kita. Tapi ada dosa yang hanya bisa gugur karena jerih payah kita dalam upaya mencari ikhtiar kita, mencari rezeki. Ini tujuan kita yang pertama. Yang kedua, ketika rezeki itu telah kita peroleh, maka kita harapkan keberkahan dari rezeki tersebut. Bukan banyaknya, tapi banyaknya keberkahan dari rezeki tersebut. Itu sebabnya poin yang nomor 2. Selain kita tadi, ikhtiar sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, dengan 2 niat tadi, menggugurkan dosa dalam mencari keberkahan dari rezeki tersebut. Yang kedua, banyakin doa. Karena doa ini bukan kita minta tambah rezeki apa gimana Allah, bukan. Doa ini merupakan wujud pengakuan kita kepada Allah. Bahwa kita ini miskin. Bahwa kita ini tidak berdaya. Allah lah yang kaya. Allah yang maha kuasa. Memberikan kekuatan kepada kita untuk ikhtiar. Dan Allah juga yang mempunyai kekuatan
untuk membuka pintu-pintu rezeki kepada kita. Nah, ini. Jadi doa ini kita panjatkan dengan tulus, dengan ikhlas kepada Allah. Bukan karena kita pengen sesuatu, tapi ini merupakan bentuk pengakuan kita tentang ketidakberdayaan kita, tentang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini poin yang kedua, ikhtiar, kemudian kita doa, dan yang ketiga yang penting adalah kita prasangka baik kepada Allah. Nah, ini. Itu sebabnya Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitabnya, rezeki itu, makom orang dalam mendapatkan rezeki itu ada dua tingkatan. Ada tingkatan orang-orang yang berusaha sedemikian rupa untuk mewujudkan keinginannya sendiri. Benar nggak? Tapi keinginannya ini nggak sama dengan keinginannya Allah. Itu sebabnya dia usahanya mentok sana, mentok sini, mentok sana, mentok sini. Karena keinginannya tidak sama dengan keinginan Allah. Ini orang makom tingkat pertama. Yaitu orang yang berusaha mendapatkan, mewujudkan keinginannya sendiri. Dengan melakukan ikhtiar sekuat-kuatnya. Tapi ada orang makom yang kedua. Yaitu orang yang mengikuti keinginannya Allah. Atau dalam bahasa lain, orang-orang yang keinginannya sama dengan keinginannya Allah. Sehingga orang ini melakukan ikhtiar sana gampang, ikhtiar sini gampang, ikhtiar sana gampang. Nih. Kalaupun ada rintangan-rintangan di dalam perjalanannya untuk mendapatkan hal tersebut, seakan-akan Allah udah atur. Melewati ini, kemudian ada jalan keluar. Melewati ini, ada jalan keluar. Berbeda dengan yang makom pertama tadi, masuk ke sini, buntu. Masuk ke sana, buntu, dan sebagainya. Ini memang ada dua tingkatan makom itu. Nah, bagaimana kita menempatkan diri kita? Sebaiknya kita tempatkan diri kita dengan berserah diri kepada Allah. Dalam kata lain adalah tawakal. Artinya apa? Artinya kalau kita belum berhasil hari ini, jangan pernah kecewa, jangan pernah menyesal. Tapi bisa jadi kekecewaan kita atau belum berhasilan kita pada hari ini, Allah sedang ingin menguji kesungguhan kita dalam upaya ikhtiar kita tersebut. Gitu, Fit. Ya Allah. Ada satu lagi Ustadz. Pada saat setelah kita selesai sholat, kan kita berzikir, berdoa. Namun, kadang-kadang doa dan zikir itu berbentuk hafalan saja Ustadz. Kayak hanya di bibir saja Ustadz. Jadi, apa ya, hafalan kayak kurang kena di hati gitu Ustadz. Iya, memang, ya. Kadang-kadang, bener gak, kita kalau nyanyi Indonesia Raya, atau nyanyi apapun lah, dalam banyak kesempatan itu nggak ada feelingnya, bener gak? Tapi ada kesempatan-kesempatan tertentu yang kita nyanyi waktu kami dulu di luar negeri itu. Ketika nggak ada orang yang merayakan 17 Agustusan, lalu kita sendiri mengerek bendera, kita jadi terenyuh. Sehingga ketika kita menyanyikan Indonesia Raya pada saat itu benar-benar sedih, benar-benar terharu. Begitu juga dengan lagu-lagu lainnya. Kadang-kadang kita biasa aja, tapi kadang-kadang kalau pas lagi patah hati, lalu apa tuh, dengar lagu itu jadi merasap ke dalam hati. Begitu juga dengan doa-doa yang kita panjatkan. Bahwa pada setiap harinya kita membaca doa itu seperti hafalan biasa aja. Rabbi firli wali walidayya, orang. Pokoknya habis sholat wajib, kita bacanya udah satu set itu. Nggak apa-apa, lakuin aja itu terus. Tapi ada kalanya nanti ketika kita dalam kondisi tertentu, kita membaca doa yang sama, tapi dengan penuh perasaan. Karena kita betul-betul memaksudkan apa yang kita baca tersebut. Oke? Dalam ilmu tasawuf, oke? Doa bukanlah amalan bibir. Doa bukanlah amalan lidah. Bukan amalan jasad. Tapi doa adalah amalan hati. Amalan roh. Nah ini. Ikhtiar adalah amalan jasad. Iya. Tapi doa adalah amalan hati, amalan ruh kita. Itu sebabnya dalam ilmu tasawuf kita berusaha untuk sesering mungkin. Kalau tadinya mungkin ketika keadaan tertentu, misalnya orang tua meninggal, istri meninggal, anak meninggal, baru kita doanya berasa itu. Nah, dalam ilmu tasawuf kita ingin keadaan tersebut kita latih sehingga makin sering kita merasakan doa-doa itu betul-betul apa yang kita maksud. Itulah yang keluar dari mulut kita tersebut. Nah, ini. Doa-doa yang seperti inilah. Doa yang wusul.
doa yang tersambung kepada Allah, doa yang didengar oleh Allah. Itu sebabnya Rasulullah SAW pernah mengatakan, berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzolimi. Karena tidak ada batas antara orang terzolimi dengan Allah. Kenapa? Karena orang yang terzolimi itu kondisinya sedemikian rupa, sehingga dia betul-betul waktu baca doa itu benar-benar sesuai dengan apa yang keadaan hati yang sedang dia rasakan itu. Itu sebabnya doanya ini menjadi busur, benar nggak? Sedangkan kita baca apa kayak hafalan tiap hari aja. Tapi tetap baca aja, tetap baca aja. Jangan tinggalin. Begitu juga dengan sholat-sholat kita kan. Kita sholat harus khusyuk. Walaupun kita nggak khusyuk, tetap sholat gitu. Sampai pada titik-titik tertentu, kondisi tertentu, sholat kita akan benar-benar terasa indah. Dan kita nikmati karena kehusyuan sholat kita itu. Gitu, Wid. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari sahabat, kebetulan mengenai zolim juga Ustadz. Jadi beliau itu dizolimi oleh orang yang terdekat. Bagaimana bisa sabar Ustadz? Makin dekat orang itu, makin sakit rasanya kalau kita dikhianatin. Nah ini nih. Tapi dalam ilmu tasawuf, betapapun rasa sakit hati kita tersebut, obatnya sakit hati adalah memaafkan. Obatnya haus adalah minum, obatnya sakit hati adalah memaafkan. Memang kita sakit hatinya sangat berat sekali karena yang mengkhianati kita adalah orang terdekat kita. Tapi itu juga yang membuat kita menjadi lebih mudah memaafkan. Karena orang yang menyakiti itu adalah orang yang terdekat dari kita. Maka insya Allah, Allah akan mengganjar kita dengan kemaafan yang luar biasa besarnya. Gitu, Wid. Baik, paham Ustadz. Semoga tausiah ini bermanfaat buat kita semua. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.